Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharaini. Amin. Allahumma amin. Wa kadzalika idza talawtal ayat at-tauhid lillahi wa taqdisilah azza wa jal. Dan demikian juga apabila engkau membaca ayat tentang tauhid, mentauhidkan Allah dan takdis dan mensucikannya, wal ayat allati fiha dzikru sifatihil ulya wa asma'ihil husna, dan ayat-ayat yang di dalamnya menyebutkan tentang sifat-sifat yang tinggi bagi Allah dan nama-namanya yang mulia, nama asmaul husna, taqifu 'indaha wa tatadabbaru ma fiha min ma'ani jalalihi. Kemudian berhenti lagi. Kalau kemarin kita berhenti di ayat perintah, ayat larangan, ayat janji Allah dan ancaman Allah, sekarang apabila kita membaca ayat yang di dalam ayat tersebut membicarakan tentang mentauhidkan Allah, tentang mensucikan Allah, dan ayat-ayat yang menyebutkan sifat-sifat Allah dan asma-asma Allah atau nama-nama Allah, maka berhentilah. Kemudian tadabburlah terhadap ayat tersebut, mentadaburi mim ma'ani jalalihi, dari makna keagungannya. Kemudian wa rafi'i majdihi, dan tingginya kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, wa kamalihi, dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat-ayat tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di antara contohnya di dalam surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Itu kan ayat-ayat tauhid. Ayat-ayat yang mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ini suci dari apa-apa yang dipersangkakan oleh manusia terhadapnya. Allah Subhanahu wa taala suci dari beranak. Allah Subhanahu wa taala suci dari bersyirikat dengan apapun. Allah Subhanahu wa taala suci dari apa-apa yang dibayangkan oleh manusia terhadap Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala pun tidak bisa dibayangkan. Kalau seandainya terbayang dalam fikiran kita Allah itu mungkin seperti ini, maka Allah itu tidak seperti itu. Jangankan Allah Subhanahu wa taala, surga saja tidak bisa kita membayangkannya. Dan apa yang terlintas dalam fikiran kita tentang surga, maka itu bukan surga. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta, yang telah menciptakan kita. Makanya hati-hati kita ketika membaca tentang ayat-ayat mutasyabbihat. Contohnya yadullah fauqa aidihim. Kalau arti bahasanya tangan Allah berada di atas tangan mereka, maka jangan dibayangkan sedikit pun Allah itu memiliki tangan, dan apalagi membayangkan ba'ala bantu tangan Allah itu. Kalau kita membayangkan Allah itu memiliki tangan, maka bertentangan dengan sifat Allah, laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak sama dengan yang lainnya, dengan makhluknya. Selain daripada Allah itu makhluk, maka Allah itu tidak sama dengan makhluk. Kalau sama Allah itu dengan makhluk, maka bukan Allah, bukan Tuhan namanya. Makanya kan ada orang yang nyeleneh kan. Pertanyaannya, Allah itu maha besar, iya. Allah itu maha kuasa, iya. Bisa tidak Allah menciptakan sesuatu yang lebih besar daripada dirinya? Ini pertanyaan nyeleneh. Tidak mungkin sesuatu itu bertentangan. Allah yang jelas Allah itu maha besar gitu kan. Jadi maka itu, jika seandainya, maka dalam ayat-ayat tauhid ini kita hindari hal-hal yang bersifat mutasyabbihat. Contoh ayat kursi, jangan dibayangkan pula seperti apa kursi Allah, ba'apuluh Allah duduk di atas kursi. Jangan seperti itu. Jadi ketika kita cukup apa-apa yang jelas bagi kita, qul huwallahu ahad, dan kita yakini bahwasanya Allah itu esa. Allah itu tidak beranak, atau Allah itu tidak diperanakkan, Allah itu tidak memiliki syarikat, tidak memiliki orang tua dan lain sebagainya. Itu saja. Itu takdis, tauhid dan takdis, mengesakan Allah dan mensucikan Allah.
Kemudian ayat-ayat yang menyebutkan sifat-sifat Allah yang mulia. Juga ayat-ayat yang menyebutkan tentang asma-asma Allah Subhanahu wa taala, maka kita yakini. Sehingga hendaknya ketika kita mentadabburi ayat-ayat tersebut, wa takunu 'inda dzalika mumtali'al qalbi bi tauhidihi wa taqdisihi wa ta'zimihi wa ijlalihi. Sehingga hendaknya ketika kita mentadabburi ayat-ayat tauhid tersebut, ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Berkuasa dan lain sebagainya, tentang sifat-sifat Allah dan asma-asma Allah, hendaknya apa? Hendaknya hati kita ini dipenuhi dengan tauhid, mentauhidkan Allah. Hendaknya hati kita meyakini bahwasanya Allah itu memang esa. Kemudian hati kita ini dipenuhi dengan pensucian terhadap Allah. Hati kita ini bersih dari segala sesuatu yang bukan dari sifat Allah Subhanahu wa taala, membayangkan sesuatu yang bukan dari sifat Allah Subhanahu. Kemudian apalagi hendaknya hati kita ini dipenuhi dengan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hati kita ini hendaknya dipenuhi dengan pemuliaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa idza talautal ayata allati fiha dzikru awsafil mu'minina was-solihina min ibadillahi ta'ala, dan apabila engkau membaca ayat yang di dalamnya menyebutkan sifat-sifat orang yang beriman dan orang-orang soleh dari hamba-hamba Allah, wa fiha syarhu akhlaqihimul mahmudati, dan kemudian menjelaskan tentang akhlak yang mulia, fatadabbaruha, maka tadabburilah, maka hendaknya engkau bertadabbur. Apa yang kita tadabburi? Wa tanzuru fiha, dan perhatikanlah terhadap sifat-sifat tersebut. Wa tutalibu nafsaka bil ittisafi wal tahalluq biha. Dan kemudian ketika kita membaca ayat-ayat tentang sifat-sifat orang-orang yang beriman, orang-orang soleh, menceritakan tentang akhlak-akhlaknya, hendaknya kita memperhatikan terhadap diri awak. Kan di dalam Al-Quran itu selalu menceritakan, jika Allah menceritakan tentang orang-orang yang beriman, maka Allah pun menceritakan tentang sifat-sifatnya atau ciri-cirinya. Contoh di dalam surah Al-Mu'minun kan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Di antara sifat atau ciri orang-orang yang beriman adalah khusyuk dalam melaksanakan solat. Perhatikan juga ayat ini, kemudian perhatikan kepada diri kita dan tuntut diri awak untuk bersifat seperti sifatnya orang-orang yang beriman. Tuntut diri awak untuk berakhlak seperti halnya akhlak orang-orang yang beriman dan orang-orang soleh. Itu maksudnya. Jadi tadabbur itu seperti itu. Bukan mengambil kesimpulan di dalam ayat, oh ini hukumnya seperti ini, tidak seperti itu. Tadabbur itu baca, perhatikan, kemudian jadikan cermin bagi diri awak. Kalau untuk sobok mode itu, jadikan seperti itu. Kalau ala syukuri dan tingkatkan, jangan remehkan, kan itu sebelumnya kan itu. Dan tuntut diri kita untuk bersifat dan berakhlak seperti apa yang diceritakan di dalam Al-Quran, yakninya sifat dan akhlak orang-orang yang mukmin dan orang-orang soleh. Kemudian wa idza talautal ayat allati fiha dzikrul a'da'i minal kafirin wal munafiqin, kemudian juga di dalam Al-Quran itu menceritakan tentang musuh-musuh Allah, musuh-musuh orang-orang yang beriman. Dari golongan mana? Golongan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Nah ini seperti di awal-awal surah Al-Baqarah itu kan, Allah menceritakan tentang orang yang beriman, kemudian Allah ceritakan tentang orang-orang munafik, kemudian Allah ceritakan juga tentang orang-orang kafir. Wa dzikru awsafihim wa akhlaqihimul qabihah. Dan juga Allah menyebutkan di dalam Al-Quran tersebut sifat-sifat dan akhlak-akhlak mereka yang buruk. Tatadabbaruha wa tanzuru hal anta mulabisun li syai'im minha. Kemudian bertadabburlah dan perhatikan apakah engkau ada mulabisun, kau bersifat
Atau ada ndak di antara sifat orang-orang kafir, orang-orang munafik itu terpakaikan dalam diri awak? Contoh itu. Contoh sifat orang munafik itu kan suka berbohong, tidak amanah, ya kan? Atau sebagaimana diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Orang-orang yang mengumpat, yang suka mengumpul-ngumpul harta, menghitung-hitung harta, ya kan? Ada enggak di antara yang disebutkan Allah tersebut terpakaikan bagi awak? Itu perlu kita cek. Jadi Al-Quran ku ganti muhasabah. Makanya enggak perlu kita baca Al-Quran ku cepat-cepat, banyak-banyak, akan tetapi enggak terpahami maknanya, enggak bisa kita mengkoreksi diri awak. Nah, apabila ada, maka fatatanazzahu anhu wa tatubu ila Allah minhu li'alla yanzilu bika minallahi mithla alladhi nazala bihim minas sukhti wal iqab. Jika seandainya terdapati sifat tersebut ada di dalam diri awak, maka segera sucikan diri awak, hilangkan sifat tersebut, kemudian bertaubat kepada Allah agar Allah tidak menurunkan kepada diri awak sebagaimana yang diturunkan oleh Allah kepada orang kafir dan orang munafik dari azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Agar awak pun tidak ditimpakan oleh Allah sebagaimana Allah timpakan kepada orang-orang kafir dan orang munafik. Nah, itu. Kemudian wa ala mithli hadza nahwi fatadabbaru fi ayatillahi 'inda kulli ayatin minha ala hasabil munasabati wal muwafaqah. Berdasarkan hal demikian, maka tadabburilah setiap ayat-ayat Allah berdasarkan apa yang disampaikan ayat tersebut. Jadi ayat per ayat itu kita tadabburi. Berdasarkan disesuaikan tentang apa? Tentang perintah, tentang larangan, tentang janji Allah, tentang ancaman Allah, tentang sifat-sifat orang yang beriman dan lain sebagainya. Karena kenapa? Wa fihal ulumul wasi'ah al-azizah allati la ghayata laha wa la nihayah. Karena di dalam Al-Quran itu terdapat ilmu yang sangat luas. Jadi di dalam Al-Quran itu berisi lautan ilmu yang tanpa batas, yang apabila setiap kali digali oleh Allah oleh orang lain, maka setiap berkembang teknologi dan lain sebagainya, setiap digali Al-Quran tersebut ternyata semakin lama semakin luas. Tidak habis-habisnya orang menggali ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Karena memang Al-Quran itu sumber. Al-Quran itu sumber. Tidak mungkin sumbernya itu lebih sedikit daripada cabangnya. Di Al-Quran itu sumber ilmu. Maka dikatakan oleh Allah, ma faratna fil kitabi min syai'in, dan kami tidak meluputkan, tidak meninggalkan sesuatu di dalam Al-Quran. Kami tidak luput. Al-Quran itu tidak luput, tidak melupakan. Islam tidak. Artinya Al-Quran itu mencakup seluruhnya. Kemudian ayat Allah yang lain, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in, dan kami menurunkan Al-Quran kepada engkau wahai Muhammad sebagai kitab penjelasan yang menjelaskan segala sesuatunya. Jadi Al-Quran ini menjelaskan tentang segala sesuatu itu tadi kan. Tentang teknologi, tentang apa? Di dalam Al-Quran diceritakan ada air laut yang seolah-olah berbatas, yang warnanya berbeda. Mungkin pada saat itu orang berpikir, ada enggak air laut seperti itu? Ternyata ada kan? Akhirnya ditemukan. Sebelum ditemukan oleh orang lain, sebelum ditemukan oleh manusia, ternyata Allah telah menceritakan di dalam Al-Quran. Nah, carilah nanti di video tu kan ada air laut yang seolah-olah ada batasnya, berbeda warnanya kan. Sebelum ditemukan sudah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab.